Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue ingin membahas. Jadi ada beberapa informasi. Pertama adalah dari Fabrizio Romano. Alvaro Fernandes, kesepakatan antara Manchester United dan juga Benfica ini telah disepakati. Ini akan menjadi pinjaman dengan opsi beli senilai 6 juta euro. Wow. Dan kesepakatan ini akan jadi permanen kalau Alvaro Fernandes bermain 50% dari pertandingannya sebagai starter. Walaupun demikian, Manchester United akan memiliki klausul untuk membeli kembali ya. Ya ini menurut gue situasi yang gue sudah pernah bahas juga secara khusus kenapa kok bek kiri, dan tentu saja ini akan menimbulkan banyak pertanyaan karena Tyrell Malacia tidak tersedia sampai dengan saat ini. Luke Shaw juga masih dalam proses kembali, tapi kenapa Alvaro Fernandes justru dilepas secara pinjaman dan ada potensi untuk menjadi permanen. Gua menilai ini ada hal yang lebih besar kayaknya. Ini gua berusaha untuk memahami kenapa kok Manchester United mengambil langkah seperti ini. Ineos tentu saja yang sudah termasuk juga di dalam keputusan ini. Mengapa kok mengambil hal ini gitu ya? Artinya melepas pemain yang memiliki potensi di Manchester United. Nampaknya Ineos ataupun Manchester United, katakanlah Manchester United karena Ineos sudah menjadi bagian dari Manchester United saat ini melihat sesuatu yang lebih besar, yang lebih panjang. Kaitannya dengan apa? Financial fair play. Mereka ini berusaha betul untuk mencari perimbangan ya, balancing, keseimbangan di neraca, terutama neraca finansial Manchester United terkait dengan kegiatan transfer dengan banyak melepas pemain sehingga diharapkan akan menambah income ya kan, karena ketika ada peminjaman seperti ini tentu saja klub juga mendapatkan income, apalagi kalau gajinya ditanggung oleh klub yang sedang meminjam, tentu saja beban pengeluaran berupa gaji juga berkurang, apalagi nanti kalau seandainya ada pembelian secara permanen. Ini jelas akan memberikan pemasukan yang lebih banyak lagi kepada klub, dan menurut gue ini yang diambil terkait dengan Alvaro Fernandes, di mana juga pemain Manchester United ini kan ketika memang dilepas tidak mungkin pemain yang jelek saja, katakanlah demikian, ataupun pemain yang tidak begitu berkembang. Tentu saja pemain yang punya track record bagus, punya kemampuan yang oke, punya kurikulum vitae yang bagus juga, karena Alvaro Fernandes di peminjamannya gue pikir dia bisa perform, bahkan ketika diberi kesempatan di pre-season dia juga bisa tampil bagus sehingga valuasinya naik ya kan. Dan menurut gue ini yang digunakan oleh Manchester United. Tentu saja di dunia yang dalam tanda kutip sempurna, inginnya pemain ini semua di-keep. Tapi pada kenyataannya kan tidak bisa seperti itu. Ada keseimbangan yang harus dilakukan, harus ada yang dilepas, harus ada juga yang didatangkan, dan melepas pemain-pemain yang saat ini sedang tidak perform, ini kan juga memberikan kesulitan yang sangat besar bagi Manchester United. Contohnya Anthony Martial yang sampai dengan video ini gue bikin belum ada kan ya. Memang banyak sekali fans yang mengatakan ya tukar saja dengan ini, buang saja. No, dalam kenyataannya tidak semudah itu. Tidak semudah permainan game, dan menurut gue juga berusaha untuk mencari ya, untuk memahami ya kenapa kok ini yang terjadi begitu, karena Alvaro Fernandes menurut gue salah satu pemain potensial, namun yang gue tangkap itu sih akan berusaha untuk mencari keseimbangan terutama di finansial, situasi finansial ya, yang bisa jadi akan menambah amunisi bagi Manchester United untuk bisa berbuat lebih banyak lagi di musim panas nanti. Dan terkait dengan musim panas ya, Joshua Zirkzee ini yang sekarang pemain muda ini yang sekarang memperkuat Bolonya, pemain depan, dikabarkan akan menjadi target yang serius di musim panas nanti bagi Manchester United, dan pembicara secara awal sudah dilakukan. Ya, seperti gua katakan, Manchester United butuh untuk mendatangkan pemain yang premium, pemain yang bagus ya, kapasitasnya juga lebih teruji di lini depan Manchester United. Tapi jangan lupa Manchester United juga tidak bisa sembarangan mendatangkan pemain premium di lini depan. Karena apa? Manchester United sudah mengeluarkan 85 juta untuk investasi kepada seorang Rasmus Højlund, pemain muda yang memang prospeknya juga
diproyeksi untuk jangka panjang, punya potensi tentu saja juga sangat besar sekali. Dan ini harus di treatment ya dengan sangat hati-hati sekali. Karena kalau salah-salah justru dia akan meredup Manchester United rugi lagi. Tentu saja kerugian bukan hanya dari soal oke nanti akan dijual seperti apa. Enggak, tapi bagaimana kontribusi balik ke permainan di atas lapangan berupa ya gol ya kan, itu yang diharapkan dari striker. Dan tentu saja bukan saat ini menurut gua, ya saat-saat jangka menengah maupun jangka panjang. Dan oleh karena itulah gua ulangi lagi, ada 2 kategori pemain yang bisa jadi pilihan untuk didatangkan di musim panas nanti, khusus untuk pemain depan, yaitu adalah pemain senior yang memang sudah tahu posisinya, dia punya kemampuan bagus ya, dia tahu posisinya, artinya dia bukan menjadi pemain tumpuan utama di Manchester United, dia juga bisa memberikan semacam kayak bimbingan ya kepada Rasmus Højlund, bisa menanggung beban yang sama untuk mencetak gol bagi lini depan Manchester United. Dan biasanya tipe pemain seperti ini memang sudah melewati peaknya, sudah melewati poin tertinggi dalam karirnya. Mungkin dalam usia juga 31, 32. Pemain yang seperti itu profilnya. Itu opsi nomor 1. Opsi nomor 2, ya sama-sama pemain muda. Sehingga akan ada persaingan di sana, persaingan yang sehat tentu saja ya. Satu dan yang lainnya bisa saling membackup, bisa saling berbagi beban juga, bisa ya menjadi rotasi sekaligus memberikan kompetisi yang ketat. Ada resiko tentu saja ketika pemain muda ini dua-duanya sama-sama tidak perform. Nah, ini yang menimbulkan kesulitan. Tapi menurut gua situasi adanya partner di lini depan bukan hanya untuk dimainkan secara bersama, tidak, tapi untuk membagi beban. Itu saja menurut gua sudah merupakan poin yang positif begitu loh untuk lini depan Manchester United yang saat ini tidak ada hal tersebut di Manchester United. Dan ya Joshua Zirkzee ini merupakan salah satu opsi. Kalau tidak salah dia pemain Belanda juga ya. Kita lihat saja akan seperti apa. Mungkin harga gua harapkan sih sekitar 50 jutaan, tidak terlalu tinggi. Karena Manchester United tentu saja juga harus mengeluarkan budget-budget lainnya untuk posisi-posisi yang lain yang kabarnya juga akan diperkuat di musim panas nanti. Kabar lainnya adalah Facundo Pellistri, ini juga disebutkan akan bergabung dengan Granada. Yang ini menurut gua ya sampai dengan video ini gue bikin belum ada here we go ataupun kesepakatan yang terjadi. Dan menurut gue akan semakin dekat. Dan feeling gue Facundo Pellistri juga akan lepas sih. Karena setelah beberapa kali peminjaman, musim ini dia meminta untuk tetap berada di tim utama Manchester United, ingin bersaing. Tapi menurut gue dia gagal untuk bisa berada di level yang siap dimainkan di level tertinggi secara konsisten. Ada beberapa kesempatan memang ketika dia dimainkan, terutama sebagai pemain pengganti, dia tampil bagus tapi tidak secara konsisten. Ada beberapa kesempatan ketika dia tampil sebagai pemain starter, tampil bagus tapi jauh dari konsisten. Dan menurut gua, ya seperti gue sebutkan tadi di awal, Manchester United butuh kan untuk ada pemasukan. Sekali lagi, memang ada beberapa pemain yang, contoh nih yang banyak disebut oleh fans juga, Anthony. Ini menurut gue Manchester United kalau melepas Anthony dalam situasi saat ini bukan langkah yang pintar. Karena apa? Kerugian terlalu banyak, justru yang ada finansial ya, kondisi neraca finansialnya akan jeblok. Karena apa? Ya ada kerugian yang sangat besar yang terjadi karena Anthony kalau dilepasnya saat ini. Sehingga Manchester United juga harus memilih nih siapa-siapa saja yang bisa dilepas. Bukan hanya dari sisi performa saja, tapi itu tadi perimbangan di sisi finansial ini juga sangat penting. Karena kalau banyak fans ya berimajinasi, berfantasi Manchester United harus mendatangkan pemain ABC yang rata-rata karena bentukan market harganya tinggi, maka juga harus dicari solusinya, yaitu adalah dengan melepas pemain yang memang bisa menambah pemasukan neraca ke arah positif, terutama di situasi finansial dari Manchester United. Dan kabar terakhir yaitu adalah Amad Diallo yang di story Instagramnya ini memasang foto ketika dia berada di Sunderland. Ada simpang siur kabar ya. Ada beberapa yang mengatakan dia di dalam tanda kutip dirayu oleh Middlesbrough untuk dipinjam. Tapi ada beberapa juga yang mengatakan, sumber lainnya seperti kayak Manchester Evening News kalau tidak salah, menginformasikan kalau Manchester United ini berencana untuk tetap meng-keep
menahan Amad Diallo untuk tidak kemana-mana di bursa transfer musim dingin ini. Kita lihat saja, yang jelas Manchester United menurut gue terutama di lini kanan tidak bisa hanya mengandalkan seorang Anthony yang memang penampilannya sedang drop ya di musim ini, musim keduanya, karena banyak hal Erik ten Hag mengatakan bagaimana absennya dia terkait dengan cedera dan juga problem pribadi ini sangat berpengaruh ke penampilan di atas lapangan, dan menurut gue sangat masuk akal di sana. Tapi di sisi lain Alejandro Garnacho juga menunjukkan penampilan yang bagus ketika dimainkan di lini kanan Manchester United. Gua secara dengan amatiran tentu saya lebih prefer untuk Amad Diallo ini tetap berada di Manchester United supaya dia bisa juga menunjukkan ya apakah dia sudah siap, dia sudah bisa tampil di tim utama Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.